Perjalanan malam Abu Nawas di padang pasir. Di malam yang sunyi di tengah padang pasir yang luas, Abu Nawas duduk sendirian di bawah cahaya rembulan yang bersinar terang. Angin malam menggoyangkan pasir-pasir kecil, menciptakan melodi yang menenangkan. Di tengah kesepian itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, padang pasir ini adalah saksi bisu kebesaran Allah. Di sini, meskipun sunyi, aku merasa dihampiri oleh keajaiban ciptaannya. Kemudian, dengan penuh penghayatan, ia mulai merenung tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan keindahan yang tersembunyi di balik kegelapan malam. Saat Abu Nawas tengah merenung di bawah sinar rembulan, tiba-tiba ia mendengar suara lembut yang datang dari kejauhan. Suara itu seperti nyanyian angin yang mengalun lembut di antara bukit pasir. Tertarik dengan keanehan suara itu, Abu Nawas berdiri dan mengikuti suara itu hingga ia tiba di sebuah oase yang tersembunyi di tengah padang pasir. Di oase itu, Abu Nawas bertemu dengan seorang dervis yang sedang duduk di tepi kolam kecil. Dervis itu tersenyum ramah dan mengundang Abu Nawas untuk duduk bersamanya. Mereka pun berbincang tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan petualangan di padang pasir. Dervis itu menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di padang pasir, sementara Abu Nawas menghibur dengan cerita lucu dan kejenakaannya. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Abu Nawas mengucapkan terima kasih pada dervis tersebut atas keramahan dan pelajaran yang berharga. Dengan hati penuh kebahagiaan dan pengetahuan baru, Abu Nawas meninggalkan oase itu dan melanjutkan petualangannya di padang pasir yang luas. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya melintasi padang pasir dengan penuh semangat dan kegembiraan. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan berbagai macam makhluk hidup, mulai dari kawanan unta yang bersahabat hingga kelelawar yang terbang di langit malam. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, Abu Nawas tiba di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran padang pasir. Di sana, ia disambut hangat oleh penduduk setempat yang tertarik mendengar kisah petualangannya di padang pasir. Abu Nawas tinggal sebentar di kota tersebut, menghibur penduduk dengan kisah-kisahnya yang lucu dan menginspirasi. Ia juga belajar banyak tentang kehidupan dan kebudayaan orang-orang padang pasir, serta bagaimana mereka bertahan hidup di tengah tantangan alam yang keras. Setelah beberapa hari, Abu Nawas meninggalkan kota itu dengan hati yang penuh kenangan dan pengalaman baru. Ia melanjutkan perjalanannya ke tempat-tempat baru, siap untuk menjelajahi keajaiban dunia yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kisah Abu Nawas di padang pasir mengajarkan tentang keindahan kesendirian, pertemuan tak terduga, dan kebijaksanaan yang dapat ditemukan di tempat-tempat yang terpencil. Kisah selanjutnya. Nasihat bijak Abu Nawas, mengarungi hidup dengan integritas dan keteguhan. Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang, sementara anak-anaknya berkumpul di sekitarnya, ingin mendengarkan nasihat bijak dari sang ayah. Abu Nawas memandang mereka dengan lembut, lalu mulai bercerita. Anak-anakku, dalam hidup ini, selalu ingatlah untuk selalu jujur, ucap Abu Nawas dengan suara yang tenang namun tegas. Kehormatan adalah harta yang paling berharga. Salah satu anaknya, Fatimah, bertanya dengan polos, tapi ayah, bagaimana jika kejujuran itu membuat kita dalam kesulitan? Abu Nawas tersenyum bijaksana. Kejujuran memang tidak selalu mudah, namun percayalah bahwa dalam jangka panjang, kejujuran selalu membawa kebaikan. Itulah inti dari integritas. Anak kedua, Ali, bertanya, bagaimana kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, ayah? Abu Nawas menatap mata Ali dengan penuh kebijaksanaan. Dengarkan hatimu, Ali. Pada akhirnya,
hati kita selalu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan pernah abaikan suara kecil itu. Sementara itu, anak ketiga, Zahra, bertanya, "Tapi ayah, bagaimana jika kita gagal?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, Zahra. Ia adalah pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan belajar. Tetaplah tegar dan bangkit setiap kali jatuh." Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberi isyarat bahwa waktu berakhir. Abu Nawas menyatukan anak-anaknya dalam pelukan hangat. "Ingatlah, anak-anakku, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Tetaplah kuat, berpegang pada kejujuran, dan selalu berani belajar dari setiap pengalaman. Itulah kuncinya untuk mencapai kebahagiaan sejati." Setelah mendengarkan nasihat bijak dari Abu Nawas, anak-anaknya merasa terinspirasi dan bersemangat untuk menghadapi tantangan hidup yang akan datang. Mereka berjanji untuk menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh ayah mereka, dan untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang jujur, berani, dan tegar. Seiring matahari tenggelam dan langit malam mulai terbentang di atas mereka, mereka berjalan pulang dengan langkah tegap dan hati penuh keberanian, siap menghadapi apapun yang akan datang. Abu Nawas tersenyum melihat kepergian anak-anaknya, merasa bangga melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hatinya, Abu Nawas berdoa agar anak-anaknya selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk dalam setiap langkah hidup mereka. Dan dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka, membawa bersama nasihat bijak dan cahaya kebijaksanaan yang telah ditanamkan oleh ayah mereka. Kisah ini mengandung beberapa makna yang mendalam. 1. Kejujuran dan integritas. Abu Nawas menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam hidup. Meskipun mungkin sulit atau menghadapi kesulitan, kejujuran selalu membawa kebaikan dalam jangka panjang. 2. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Abu Nawas mengajarkan anak-anaknya untuk mendengarkan hati mereka dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini menggambarkan pentingnya mendengarkan intuisi dan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. 3. Keteguhan dan ketabahan. Meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kegagalan, Abu Nawas mengajarkan anak-anaknya untuk tetap tegar dan bangkit setiap kali jatuh. Ini menunjukkan pentingnya memiliki ketabahan dalam menghadapi rintangan. 4. Pertumbuhan dan pembelajaran dari kegagalan. Abu Nawas juga mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebagai pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan belajar. Ini menggambarkan pentingnya menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. 5. Pentingnya keluarga dan nilai-nilai tradisional. Kisah ini menyoroti pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai tradisional dalam membimbing generasi mendatang. Abu Nawas memberikan nasihat bijak kepada anak-anaknya, menciptakan ikatan yang kuat antara mereka dan mewariskan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan kita untuk hidup dengan jujur, berani, dan tegar, sambil menghargai nilai-nilai moral dan keluarga dalam perjalanan hidup kita. Kisah selanjutnya. Pelajaran lucu yang bermakna dari kejahilan Abu Nawas. Di suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar ketika dia mendengar cerita dari para pedagang tentang betapa sombongnya penjabat istana yang baru saja diangkat. Penjabat itu dikenal karena sikapnya yang sombong dan merendahkan rakyat kecil. Abu Nawas, yang tidak bisa diam ketika melihat ketidakadilan, memutuskan untuk mengajari penjabat itu pelajaran. Dia bergegas ke istana dan meminta pertemuan dengan penjabat tersebut. Ketika mereka bertemu, Abu Nawas dengan penuh sopanitas bertanya, "Yang mulia,
apa rahasia dari kebijaksanaan dan keadilan Anda yang luar biasa?" Penjabat itu tersenyum dengan angkuh, "Kelebihan saya adalah kemampuan untuk mengenali siapa yang pantas mendapat penghormatan dan siapa yang harus dihukum." Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki, "Luar biasa sekali, Yang Mulia. Saya sangat kagum. Namun, saya punya pertanyaan kecil untuk menguji kebijaksanaan Anda. Jika Anda benar-benar bijaksana, Anda pasti bisa menjawabnya." "Silakan," kata penjabat itu dengan nada sombong. Abu Nawas menjelaskan, "Bayangkan jika Anda menjadi seekor keledai, kemudian Anda menemukan sebuah buah apel di tengah jalan. Apakah Anda akan mengangkatnya dan memakannya?" Penjabat itu tertawa, "Tentu saja tidak. Saya tidak akan turun ke taraf seekor keledai untuk mengambil apel." "Ah, tapi itu bukan jawaban yang bijaksana," kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh kelicikan. "Karena jika Anda benar-benar bijaksana, Anda akan tahu bahwa sebagai keledai, Anda tidak akan mampu memahami konsep apel, jalan, atau bahkan tindakan mengambil. Anda hanya akan memakan apapun yang berada di depan Anda, termasuk apel itu." Penjabat itu terdiam, tersadar akan kebodohannya sendiri. Abu Nawas pun dengan senyum mengejek meninggalkan ruangan, meninggalkan penjabat itu merenungkan pelajaran yang baru saja dia terima. Setelah kejadian itu, penjabat istana itu menjadi lebih rendah hati dan mulai memperbaiki sikapnya terhadap rakyat kecil. Dia belajar untuk lebih menghargai dan memperlakukan semua orang dengan adil. Abu Nawas, sementara itu, terus menyusun rencana jahilannya yang lucu untuk orang-orang sombong lainnya, tetapi kali ini dengan niat baik untuk membawa pemahaman dan kebaikan kepada mereka. Abu Nawas mendengar kabar tentang seorang pedagang kaya yang sombong dan serakah. Pedagang itu terkenal karena tidak pernah memberi sedekah atau membantu orang lain, bahkan ketika dia memiliki banyak kekayaan. Abu Nawas memutuskan untuk mengajari pedagang itu pelajaran dengan cara yang tidak biasa. Dia menyusun rencana untuk menyamar sebagai seorang fakir miskin dan meminta sedekah dari pedagang itu. Dengan pakaian kumal dan wajah kusam, Abu Nawas mendatangi kediaman pedagang itu dan memohon-mohon di pintu gerbang. Ketika pedagang itu keluar, Abu Nawas dengan penuh kesedihan memohon bantuan. "Tolong, Tuan, saya fakir miskin yang tidak memiliki apa-apa. Saya lapar dan tidak punya tempat tinggal," kata Abu Nawas dengan suara parau. Pedagang itu, yang sebelumnya sering menghina orang miskin, merasa bangga bisa menunjukkan kebaikannya. Dia memberi Abu Nawas beberapa koin dan memberinya makanan. Namun, rencana Abu Nawas belum selesai. Beberapa hari kemudian, dia kembali lagi ke kediaman pedagang itu, kali ini menyamar sebagai seorang pedagang kaya dari kota tetangga yang ingin berbagi keberuntungannya. Dengan pakaian mewah dan membawa karavan barang-barang mahal, Abu Nawas memasuki rumah pedagang itu dengan riang. Pedagang itu tercengang melihat kekayaan yang dibawa oleh tamunya. "Dia siapa?" tanya pedagang itu kepada pelayannya. Abu Nawas, yang menyadari kebingungan pedagang itu, menjawab dengan serius, "Saya adalah fakir miskin yang datang ke sini beberapa hari yang lalu. Tuan sudah memberi saya sedekah, dan sekarang saya ingin berbagi keberuntungan saya dengan memberi hadiah kepada orang baik seperti Tuan." Pedagang itu tersentuh dan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Dia menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh Abu Nawas dengan penuh gembira, tanpa menyadari bahwa orang yang dianggap sebagai pedagang kaya sebenarnya adalah Abu Nawas sendiri. Dengan rencananya yang cerdik, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran tentang kerendahan hati dan kebaikan kepada pedagang sombong itu, sambil tetap menikmati sentuhan humor dalam perbuatannya. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati, kebaikan,
dan belajar untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau status sosial mereka. Melalui kejahilannya yang lucu, Abu Nawas berhasil membuka mata pedagang sombong untuk melihat nilai sejati dalam berbagi dan menghormati sesama. Kisah selanjutnya. Kecerdasan Abu Nawas, kisah lucu di istana. Salah satu cerita lucu tentang Abu Nawas dan Raja adalah ketika Raja memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Raja menempatkan 2 mangkuk di depannya, satu berisi anggur dan yang lainnya berisi air. Raja bertanya kepada Abu Nawas, mana yang lebih baik, anggur atau air? Abu Nawas menjawab dengan cerdik, tentu saja, yang lebih baik adalah anggur, karena setiap kali Anda minum air, Anda selalu merasa haus, tetapi dengan anggur, Anda akan merasa bahagia. Raja tertawa terpingkal-pingkal atas jawaban tersebut. Suatu hari, Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas, jadi dia memanggilnya ke istana. Abu Nawas, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu, kata Baginda Raja. Tentu saja, Baginda Raja. Apa yang bisa saya bantu? Jawab Abu Nawas. Jika kamu bisa menjawab dengan benar, aku akan memberimu hadiah yang besar. Jadi, jawablah dengan bijaksana. Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas, dengan senyum lebar, menjawab, tentu saja, Baginda Raja, keduanya sama beratnya, 1 kilogram. Raja, sedikit terkejut dengan jawaban itu, bertanya, bagaimana bisa begitu? Abu Nawas, sambil tertawa, menjelaskan, karena keduanya sama-sama 1 kilogram, Baginda Raja. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdas Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kamu memang pandai. Sekarang, apakah ada yang bisa kamu minta sebagai hadiah? Terima kasih, Baginda Raja. Saya hanya ingin meminta izin untuk pergi dan bermain-main di pasar, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa geli, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk pergi, sambil merasa senang dengan kecerdasan dan humor Abu Nawas. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah ceria. Abu Nawas, apa yang membuatmu begitu ceria hari ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum menjawab, maafkan aku, Baginda Raja, tetapi aku memiliki cerita yang ingin kubicarakan denganmu. Baginda Raja berkata, ceritakanlah, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, ketika aku pergi ke pasar, aku melihat seekor keledai yang sangat cerdik. Dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan orang-orang. Raja tertarik, bertanya, benarkah? Apa yang dia bisa jawab? Abu Nawas menjawab, orang-orang bertanya padanya tentang matematika, ilmu pengetahuan, dan bahkan tentang politik, dan dia menjawab semuanya dengan benar. Baginda Raja berkata, luar biasa. Aku ingin bertemu dengan keledai itu. Bawalah dia ke sini. Abu Nawas dengan senyum misterius, menjawab, sayangnya, Baginda Raja, keledai itu tidak bisa datang. Dia memiliki tugas yang penting di pasar. Raja merasa kecewa, bertanya, apa tugasnya? Abu Nawas menjawab, dia menjadi keledai tungganganku, membawa barang-barang yang kubeli di pasar. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar kisah itu, mengakui bahwa Abu Nawas memang pandai dalam menyampaikan humor dengan cerdik. Abu Nawas, kau benar-benar membuatku tertawa. Terima kasih atas ceritamu yang menghibur, kata Baginda Raja. Sama-sama, Baginda Raja. Senang bisa membuatmu tertawa, jawab Abu Nawas. Kisah ini memiliki beberapa makna yang dapat dipetik.
1. Kecerdasan dan kreativitas. Abu Nawas menunjukkan kecerdasan dan kreativitasnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh raja. Dia tidak hanya memberikan jawaban yang logis, tetapi juga menggunakan humor untuk membuat jawabannya lebih menarik. 2. Harga diri. Meskipun Abu Nawas seringkali terlibat dalam kelucuan, dia tidak pernah kehilangan harga dirinya. Dia menggunakan kecerdasannya untuk menjaga harga dirinya sambil tetap menghibur. 3. Kehumasan manusia. Meskipun raja adalah seorang pemimpin yang sangat berkuasa, dia juga bisa menikmati humor dan kecerdasan dari orang biasa seperti Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa di balik jabatan dan kekuasaan, manusia tetap memiliki sisi kemanusiaan yang bisa dihubungkan. 4. Penyampaian pesan dengan humor. Kisah ini mengajarkan bahwa pesan-pesan penting bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan humoris. Abu Nawas tidak hanya menghibur raja dengan ceritanya, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan yang mungkin bisa diambil pelajaran dari situ. Kisah selanjutnya. Nasihat bijak Abu Nawas, mengarungi hidup dengan integritas dan keteguhan. Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang, sementara anak-anaknya berkumpul di sekitarnya, ingin mendengarkan nasihat bijak dari sang ayah. Abu Nawas memandang mereka dengan lembut, lalu mulai bercerita. "Anak-anakku, dalam hidup ini, selalu ingatlah untuk selalu jujur," ucap Abu Nawas dengan suara yang tenang namun tegas. "Kehormatan adalah harta yang paling berharga." Salah satu anaknya, Fatimah, bertanya dengan polos, "Tapi ayah, bagaimana jika kejujuran itu membuat kita dalam kesulitan?" Abu Nawas tersenyum bijaksana. "Kejujuran memang tidak selalu mudah, namun percayalah bahwa dalam jangka panjang, kejujuran selalu membawa kebaikan. Itulah inti dari integritas." Anak kedua, Ali, bertanya, "Bagaimana kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, ayah?" Abu Nawas menatap mata Ali dengan penuh kebijaksanaan. "Dengarkan hatimu, Ali. Pada akhirnya, hati kita selalu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan pernah abaikan suara kecil itu." Sementara itu, anak ketiga, Zahra, bertanya, "Tapi ayah, bagaimana jika kita gagal?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, Zahra. Ia adalah pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan belajar. Tetaplah tegar dan bangkit setiap kali jatuh." Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberi isyarat bahwa waktu berakhir. Abu Nawas menyatukan anak-anaknya dalam pelukan hangat. "Ingatlah, anak-anakku, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Tetaplah kuat, berpegang pada kejujuran, dan selalu berani belajar dari setiap pengalaman. Itulah kuncinya untuk mencapai kebahagiaan sejati." Setelah mendengarkan nasihat bijak dari Abu Nawas, anak-anaknya merasa terinspirasi dan bersemangat untuk menghadapi tantangan hidup yang akan datang. Mereka berjanji untuk menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh ayah mereka, dan untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang jujur, berani, dan tegar. Seiring matahari tenggelam dan langit malam mulai terbentang di atas mereka, mereka berjalan pulang dengan langkah tegap dan hati penuh keberanian, siap menghadapi apapun yang akan datang. Abu Nawas tersenyum melihat kepergian anak-anaknya, merasa bangga melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hatinya, Abu Nawas berdoa agar anak-anaknya selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk dalam setiap langkah hidup mereka. Dan dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka, membawa bersama nasihat bijak dan cahaya kebijaksanaan yang telah ditanamkan oleh ayah mereka. Kisah ini mengandung beberapa makna yang mendalam.
1. Kejujuran dan integritas. Abu Nawas menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam hidup. Meskipun mungkin sulit atau menghadapi kesulitan, kejujuran selalu membawa kebaikan dalam jangka panjang. 2. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Abu Nawas mengajarkan anak-anaknya untuk mendengarkan hati mereka dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini menggambarkan pentingnya mendengarkan intuisi dan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. 3. Keteguhan dan ketabahan. Meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kegagalan, Abu Nawas mengajarkan anak-anaknya untuk tetap tegar dan bangkit setiap kali jatuh. Ini menunjukkan pentingnya memiliki ketabahan dalam menghadapi rintangan. 4. Pertumbuhan dan pembelajaran dari kegagalan. Abu Nawas juga mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebagai pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan belajar. Ini menggambarkan pentingnya menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. 5. Pentingnya keluarga dan nilai-nilai tradisional. Kisah ini menyoroti pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai tradisional dalam membimbing generasi mendatang. Abu Nawas memberikan nasihat bijak kepada anak-anaknya, menciptakan ikatan yang kuat antara mereka dan mewariskan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan kita untuk hidup dengan jujur, berani, dan tegar, sambil menghargai nilai-nilai moral dan keluarga dalam perjalanan hidup kita.